Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Salawatullah wa taslimatuhu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah kajian lepas Masjid Agung Al-Azhar yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas taufik dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan kita lanjutkan untuk menghadiri sebuah kajian fikih, yaitu kitab At-Tazhib fi adillati matnil ghayah wa taqrib al-mashhur bi matni Abi Syuja'. Jadi yang kita kaji itu adalah At-Tazhib, itu syarah atau penjelasan dari kitab Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja'. Dan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Kenapa kita perlu mempelajari perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan wudu? Karena terkadang masih ada di kalangan kaum muslimin yang belum memahami secara detail, secara jelas apa saja sih yang membatalkan wudu, sehingga ketika mereka atau kita memahami hal-hal yang membatalkan wudu ini, kita tidak ada keraguan lagi dalam menghadapi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus terkait dengan tohar atau bersuci. Bapak dan Ibu sekalian, walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya. Dalam mazhab Syafi'i, karena yang kita kaji ini adalah matan Abi Syuja', dijelaskan dalam mazhab Syafi'i bahwa yang membatalkan wudu atau perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara, ada 6 sebab yang menyebabkan wudu seseorang yang telah bersuci menjadi batal. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian,
ma kharaja minas sabilaini, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dua jalan itu adalah depan itu disebut kubul, belakang disebut dengan dubur. Jadi misalkan kita pipis atau BAK, itu kan berarti sesuatu yang keluar dari kubul, atau keluar mazi, atau keluar mani, atau keluar wadi. Itu semuanya membatalkan wudu. Kemudian begitu juga yang keluar dari dubur kita atau bagian belakang kita, itu juga membatalkan wudu. Misalkan di sini dikatakan zurot, zurot itu ketut atau buang angin. Nah, cara mengukur bagaimana kita itu buang angin atau tidak, itu pertama bisa diukur dari dua hal. Yang pertama ketika keluar bau atau kita mencium bau, itu artinya kita mengeluarkan sesuatu dari dubur kita. Atau yang kedua, ada bunyi. Kalau bunyi kita nggak jelas kan? Ya, ada bunyi. Nah, ya, itu menandakan bahwa kita itu buang angin. Begitu juga ketika misalkan kita BAB, ya, buang air besar, itu jelas membatalkan wudu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dapat diperjelas kembali bahwa yang membatalkan wudu yang pertama itu adalah ketika keluar sesuatu dari dua jalan, jalan belakang dan jalan depan. Jalan belakang dan jalan depan. Dalilnya apa Bapak dan Ibu sekalian? Dalilnya itu dalam surat Al-Maidah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa ahadun minkum minal ghaib." Yang membatalkan wudu itu diantaranya adalah ketika kalian keluar dari selesai buang air besar atau buang air kecil. Oleh karenanya para ulama semuanya bersepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu menyebabkan batalnya wudu kita. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, wan naumu ala ghairi hay'atin mutamakkin, yang menyebabkan wudu kita itu batal tidur. Tidur yang bagaimana? Ghairu hay'atil mutamakkin, tidurnya itu tidak duduk tegak. Tidurnya itu tidak duduk tegak. Artinya kalau kita tidur seperti posisi Bapak dan Ibu sekalian sekarang, ini kan lagi tegak, ini kan duduk tegak begini kan. Kemungkinan ada kontrol, ya, apa namanya? Kita bisa mengontrol atau bisa mendengar ketika ada angin yang keluar dari bagian belakang kita. Tapi yang dimaksud batalnya, ya, tidur yang batal dalam mazhab Syafi'i adalah tidur yang terbaring, tidur sampai nyenyak gitu ya, nyenyak. Kemudian posisinya itu bukan mutamakin. Mutamakin itu seperti ini, ya, duduk seperti Bapak sekarang, Bapak dan Ibu sekarang ya. Karena kalau posisinya seperti Bapak dan Ibu sekarang, itu kan kita punya kontrol terhadap segala sesuatu yang keluar dari bagian belakang kita. Hal itu misalkan dalilnya adalah, ya, ketika para sahabat Rasulullah SAW, ya, ada di antara mereka selesai sholat maghrib,
mereka menunggu waktu sholat isya, dan di antara mereka itu ada yang tertidur dalam kondisi duduk tegak. Dan ketika azan isya dikumandangkan, mereka sholat isya tanpa memperbaharui wudunya. Jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang membatalkan wudu itu adalah tidur. Dan tidur tidak dalam kondisi duduk tegak. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, wazawal akli bisukrin au maradin, hilangnya akal, baik itu hilangnya akal itu karena mabok atau karena pingsan atau karena sakit yang membuat seseorang itu pingsan tidak sadar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada seseorang yang pingsan atau misalkan dalam kondisi kesurupan, dia tidak sadar, tidak sadar apakah tangannya itu memegang apa saja, itu tidak sadar, sehingga dikhawatirkan ketika dalam kondisi orang itu pingsan, itu dikhawatirkan dia memegang barang-barang yang najis, apalagi memang akalnya itu sudah tidak berfungsi, belum berfungsi. Oleh karena di sini orang yang pingsan, orang yang mabuk, atau orang yang gila stres misalkan, stres menyebabkan hilangnya akal, itu menyebabkan batalnya wudu. Ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga. Yang keempat, walamsul rajuli al-mar'ata al-ajnabiyyah min ghairi ha'ilin. Yang keempat ini adalah seorang laki-laki yang menyentuh perempuan asing tanpa ada batasan. Maksudnya tanpa ada batasan itu memegang atau menyentuhnya kulit dengan kulit, menyentuhnya kulit secara langsung, tanpa ada batasan pakaian, baik itu karena ada syahwat atau tidak ada syahwat, menyebabkan setruman atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan. Dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu ketika ada sentuhan kepada lawan jenis. Bahkan riwayat yang lain termasuk ketika menyentuhnya itu adalah menyentuh kepada pakaiannya, ada pembatasnya, itu juga membatalkan wudu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya jelaskan terkait masalah ini bagaimana pandangan 4 imam mazhab yang lain atau mazhab-mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah menyentuh lawan jenis, apakah itu nanti ada syahwat atau tidak ada syahwat, menimbulkan setruman atau tidak, mahram atau bukan mahram, mahram atau bukan mahram, itu membatalkan wudu. Apa alasannya Bapak dan Ibu sekalian? Kata-kata atau kalimat aula mas'umun nisa, aula mas'umun nisa, yang menyentuh perempuan itu termasuk membatalkan wudu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ayat ini yang berbunyi aula mas'umun nisa itu dipahami secara zahir, dipahami secara tekstual. Yang penting menyentuh itu sudah membatalkan wudu. Yang namanya menyentuh menyentuh. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i itu ada kaidah yang sangat terkenal, irtika makna zahir aula min
irtikabi ma'al batil. Menggunakan makna yang tersurat dalam ayat dan hadis, menggunakan makna tekstual dalam ayat dan hadis itu lebih utama daripada menggunakan makna kontekstualnya. Oleh karenanya, yang namanya menyentuh dalam mazhab Syafi'i itu tidak ditafsirkan kepada makna yang lain. Itu alasannya, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bagaimana pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini imamnya adalah Al-Imam Abu Hanifah, atau nama aslinya adalah Nu'man bin As-Sabit. Nah, dalam pandangan Hanafiyah bahwa menyentuh lawan jenis itu, baik itu mahram atau bukan mahram, mendatangkan syahwat atau tidak ada syahwat, itu semuanya tidak ada yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu dalam konteks sentuhan laki-laki dan perempuan itu hanya jima, itu hanya hubungan intim suami istri. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Apakah mazhab Hanafi ini tidak punya dalil? Mereka juga punya dalil. Dalilnya ternyata sama dengan dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, yaitu kalimat dalam sebuah ayat yang berbunyi aula mastumun nisa. Hanya saja kalau dalam mazhab Syafi'i lamastum itu dipahami secara zahir apa adanya, secara tekstual apa adanya. Tapi dalam mazhab Hanafi, aula mastum ini dipahami secara kontekstual, bahwa menyentuh di sini bukan sentuhan biasa, tapi namanya kinayatun al-jima', bentuk kinayah atau kiasan dari kalimat atau istilah jima. Karena dalam pandangan Hanafiyah, Al-Quran itu tidak mungkin menggunakan kata-kata vulgar, tidak langsung menggunakan kata-kata jima, tetapi menggunakan sentuhan yang menunjukkan bahwa sentuhan di situ adalah hubungan yang sama-sama aktif. Kenapa dipahami seperti itu? Karena kalimatnya itu lamastu, ada setelah huruf lam itu ada namanya alif, huruf ziyadah, ada tambahan huruf alif. Itu dalam kaidah shoroh, ketika lamisa yang masuk berubah menjadi lamasa yulamisu mulamasa, itu artinya saling menyentuh. Saling menyentuh di sini tentu bukan sentuhan biasa. Sehingga dalam pandangan Hanafiyah, satu-satunya yang membatalkan wudu itu dalam konteks sentuhan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah ketika melakukan hubungan suami istri. Ini sangat kontradiktif, ya, sangat paradok antara pandangan Syafi'iyah dengan pandangan Hanafiyah. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ada pandangan yang pertengahan. Pandangan yang pertengahan ini mengatakan bahwa menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu kecuali menimbulkan syahwat atau setruman. Nyetrum nih Pak ceritanya. Nah, kalau ada setruman, kalau ada syahwat, itu membatalkan wudu. Ini menurut pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan sentuhan kepada lawan jenis itu tidak membatalkan wudu sebelum ada syahwat. Apa alasannya Bapak dan Ibu sekalian? Alasannya itu ketika misalkan Rasulullah SAW akan menuju masjid, ya,
beliau terlebih dahulu bertemu dengan istrinya dan mencium sayang kepada istrinya, dan Nabi tidak mengulangi wudhunya setelah Nabi cium sayang dengan istrinya. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, kalau begitu sentuhan biasa itu ya dengan mahram maksudnya, sentuhan biasa itu tidak membatalkan wudhu. Alasan yang lain adalah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca bagaimana Nabi SAW sholat malam ya, Nabi sholat malam itu di kamarnya yang rada sempit, dan ketika Nabi sholat malam, Nabi itu sujud, di depannya itu ada Aisyah radhiyallahu anha sudah terbaring, dan ketika Nabi sujud, Nabi badannya itu bersentuhan dengan badan Aisyah, dan Nabi tetap melanjutkan sholatnya. Ini terkait menyentuh lawan jenis. Ada 3 pandangan. Mana yang kita pilih? Ya, sesuai dengan pilihan mazhab Bapak dan Ibu sekalian, silahkan. Tapi saya perlu menjelaskan secara ilmiah bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga kita bisa saling toleransi, saling memahami ketika ada perbedaan di kalangan masyarakat, dan kita tahu ilmunya bahwa memang masalah ini tidak perlu diperuncing, tidak perlu diperdebatkan siang dan malam, karena memang sejak dulu sudah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu yang keempat Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang yang kelima. Yang kelima yang membatalkan wudhu adalah wamassu fardil adami bibatil kaffi, menyentuh kemaluan adami maksudnya. Adami ini manusia, baik itu kita memegang menyentuh kemaluan kita sendiri atau orang lain, ya, itu membatalkan wudhu ketika sentuhannya itu adalah bibatin al-kaffi, dengan dengan telapak tangan. Jadi ketika kita megang kemaluan tanpa batas, maksudnya tanpa ada pembatas, tanpa ada pakaian yang dibatasi, maka itu membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Hambali berbeda lagi, dalam mazhab Hanafi berbeda lagi. Ya, misalkan dalam mazhab Hambali, ya, yang membatalkan wudhu sentuhan ketika sentuhan kita itu menyebabkan adanya syahwat. Tapi kalau hanya tersentuh tangan kita, hanya sentuhan biasa, dalam mazhab Hambali itu tidak membatalkan. Begitu juga dalam pandangan mazhab Hanafiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yang membatalkan wudhu itu adalah wamassu halqati duburihi, menyentuh bagian belakang kita, maksudnya menyentuh dubur kita, ya. Jadi menyentuh dubur itu membatalkan wudhu. Al-jadid, yang menarik sih al-jadid, dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i itu kan punya 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu disebut dengan qaulul qadim, fatwa beliau yang lama ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Ketika Imam Syafi'i berada di kota Baghdad, itu namanya qaulul qadim,
fatwa-fatwa, pendapat-pendapat beliau yang lama. Kemudian ketika Imam Asy-Syafi'i berpindah atau migrasi dari Baghdad ke kota Mesir, ke kota Kairo, ternyata beliau banyak merevisi, merubah pandangan-pandangan pendapat yang lama. Termasuk dalam masalah ini, dalam mazhab yang lama beliau, dalam qaul qadim beliau, menyentuh dubur itu tidak membatalkan wudu. Dalam qaul qadim beliau, pendapat yang lama beliau. Tapi ternyata ketika Al-Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir, pindah ke kota Kairo, beliau merevisi, merubah fatwanya yang terdahulu bahwa menyentuh dubur itu termasuk membatalkan wudu. Ini mazhab terbarunya, mazhab yang lebih baru dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wal qadim la yanqudu wudu. Padahal dalam qaul qadim beliau, dalam pendapat yang lama beliau, menyentuh dubur itu tidak membatalkan wudu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 6 sebab yang menyebabkan batalnya wudu seseorang. Terus saya ulangi, yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik itu jalan depan maupun jalan belakang, atau kubur dan kubur. Dan yang kedua adalah tidur tidak dalam kondisi tegak. Dan yang ketiga adalah ketika hilangnya akal, baik itu karena mabok, karena pingsan, atau karena sakit. Dan yang keempat, menyentuh lawan jenis, baik itu sentuhannya itu menyebabkan syahwat atau tidak, ya, itu membatalkan. Dan yang kelima adalah menyentuh kemaluan dengan tangan kita. Dan yang keenam adalah menyentuh dubur kita. Ini dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam pandangan Al-Qaul Al-Jali, atau pandangan yang baru. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Ada jeda untuk pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tahu Pak, setiap mazhab memang ada bedanya ya Pak. Tapi itu karena Allah memang tidak mau menghilangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau nggak salah ya Pak. Pertanyaannya adalah, apakah misalkan kita menggunakan mazhab Syafi'i, tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang dilarang mazhab Syafi'i, tapi oleh mazhab lain diperbolehkan, apakah kita boleh menggunakannya terubah dari di dalam satu kondisi ya Pak? Jadi nggak semua kondisi. Dalam satu kondisi kita menggunakan mazhab lain, sehingga kita yang seperti tadi tidak membatalkan wudu. Apakah itu diperbolehkan ya? Itu Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Bolehkah kita sesekali menggunakan mazhab yang berbeda? Kadang menggunakan mazhab Syafi'i, kadang menggunakan mazhab Hambali, kadang Maliki, kadang Hanafi. Kayak gitu dipakai Pak. Hah? Kan? Iya. Berubah macamnya kan? Iya. Sampai ke macam yang lain. Iya. Ini pertanyaan menarik ya. Dalam studi Islam, ini dikenal namanya taufik. Taufik itu berpindah-pindah mazhab, tapi dalam satu masalah, itu namanya taufik. Ini terjadi taufik ini Bapak dan Ibu sekalian. Ulama juga berbeda pendapat. Lagi-lagi ada perbedaan pendapat. Ini saya sampaikan apa yang saya pelajari ya dari Al-Azhar
dulu ya. Ada 3 pendapat. Kelompok yang pertama itu tidak membolehkan taufik. Alasannya karena hanya mencari kemudahan, hanya mencari yang mudah-mudah. Itu ya. Ini kelompok yang pertama. Pokoknya taufik itu dilarang deh. Nah, pendapat yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, ada yang membolehkan taufik. Ada yang membolehkan taufik. Dan yang ketiga, boleh taufik dengan syarat. Ini yang moderat ini. Apa syaratnya? Kita pindah mazhab itu karena melihat ada dalil yang kuat. Kita melihat, kita bertanya kepada guru kita, kepada ulama, kepada ustadz atau kiai. Ternyata dalam pandangan kiai ini berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya. Dalam pandangan kiai yang baru kita belajar kepadanya itu ternyata hilang pendapat yang kuat. Boleh, termasuk itu. Dengan syarat tentu didukung oleh argumentasi atau dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang menjadi problem itu Bapak dan Ibu sekalian, seringkali dalam mata perbandingan itu, ini pendapat kuat, pendapat yang rajih menurut A, tapi menurut pendapat B, ini pendapat lemah. Kadang pendapat kuat itu versi yang kedua. Misalkan dalam pandangan mazhab Syafi'i semua atau mayoritas pendapat Syafi'i itu ada dianggap paling rajih oleh para ulama Syafi'iyah. Tapi belum tentu dalam pandangan Hanafiyah. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, selama di situ tidak ada penjelasan yang qat'i, penjelasan yang sangat detail, penjelasan yang tidak multitafsir, selama tidak ada itu ya kita dipersilahkan ya mengikuti mazhab yang kita yakini kebenarannya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang benar-benar konsisten bermazhab Syafi'i itu nggak ada. Nggak ada. Contohnya begini, dalam mazhab Syafi'i misalkan, yang namanya sahnya jual beli itu harus ada ijab qabul. Harus ada ijab qabul. Saya terima, ada yang menyerahkan, kemudian ada yang mencatatkan saya terima. Harus bisa. Tapi prakteknya sekarang kan kita jual beli atau membeli sesuatu di Indomaret itu nggak ada ijab qabul kan? Kalau kita konsisten ikut pendapat dalam mazhab tertentu itu nggak sah. Yang sah itu dalam mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi itu yang menjadi standar itu adalah substansinya. Ketika seseorang ngambil barang di Indomaret, kemudian diserahkan ke kasir, itu kan substansinya sudah transaksi, kan? Walaupun tidak ada ijab qabulnya. Begitu juga sekarang transaksi online. Ini ternyata DSN, ya, Dewan Syariah MUI, itu ternyata banyak juga merujuk kepada pendapat-pendapat Hanafiyah satu sisi, tapi sisi yang lain juga menggunakan mazhab Syafi'i, kadang-kadang juga menggunakan mazhab Hambali. Mana yang dianggap paling relevan, paling maslahat buat kehidupan kita. Ya, termasuk kemarin ketika sholat kita dalam kondisi pandemi, kenapa misalkan berjarak, itu kan berbeda pendapat para ulama kan. Ada yang menuduh ini adalah mazhabnya WHO, ya kan? Rame itu kan. Tapi ulama-ulama yang ada di MUI, ulama-ulama yang ada di Mesir, bahkan semua lembaga-lembaga yang ada di dunia ini sepakat bahwa dalam kondisi pandemi itu dibolehkan sholat yang berjarak. Itu ulama internasional, semuanya yang saya baca. Tapi yang sering berbeda itu
Yang berbeda kadang ustadz-ustadz yang katakanlah belum pandangannya itu belum dikomparasikan dengan ulama yang lain. Ya. Di MUI itu yang saya tahu sebelum memutuskan keputusan itu perdebatannya dialektikanya luar biasa. Baru ada keputusan. Artinya sudah mempertimbangkan berbagai macam pendapat. Berbeda kalau kita hanya baca sendiri, kita kadang merasa benar sendiri, padahal belum didiskusikan, belum dikomparasikan dengan pendapat yang lain. Jadi saya juga harus kita semuanya harus punya pemikiran terbuka ya. Selama itu ada dalilnya, ada argumentasinya, kita siap merevisi pandangan-pandangan yang lama kita. Selama itu bukan masalah-masalah yang qot'i. Yang qot'i itu misalkan arah kiblat itu jelas ke Ka'bah. Azan ya misalkan sholat itu jadi waktu, jilbab itu wajib, nggak boleh diutak-atik lagi. Menutup aurat itu sampai kapanpun bagi orang-orang yang sudah balik dewasa itu adalah kewajiban. Ini kan kalau masalah ini kita udah final. Tapi kalau perkara-perkara yang masih debatable, banyak pandangan di dalamnya, banyak pandangan para ulama, disitulah kita perlu mempelajari pandangan orang lain. Kalaupun kita tidak setuju, tapi kita bisa memahami cara pandang mereka yang berbeda dengan kita. Sehingga umat Islam ini naik pangkat gitu, dewasa gitu maksudnya. Selama ini kan masalah-masalah kecil menjadi ribut. Nah, sekarang ada masalah lagi kan, Idul Adha berbeda dari ramai lagi di grup-grup antara Mekah kan dengan pemerintah berbeda. Di sini juga berbeda, Muhammadiyah misalkan kan. Begitu seterusnya. Ini ramai lagi di medsos, di grup-grup itu ramai. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, insya Allah kita bisa saling toleransi, saling memahami antara satu dengan yang lain. Saya kira begitu. Gimana? Masih ada lagi silakan. Baik. Gimana Mas Jamal Mas? Udah. 10 menit lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi ya. Wajib mandi janabah ya. Dalam mazhab Syafi'i ya, yang mewajibkan seseorang mandi janabah itu ada 6 sebab ya. Ada 6 sebab. Yang pertama adalah salasatun tashtariku fiha rijal wan nisa. Dari 6 perkara itu Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 jenis, ada 3 perkara. Ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Ada dari 6 sebab tadi itu ada 3 masalah atau ada 3 kondisi. 3 kondisi ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Yang pertama, iltiqa al-khitanaini, bertemunya 2 kemaluan. Ya, bertemunya 2 kemaluan. Maksudnya di sini bertemu tanpa tanpa ada pembatas pakaian. Artinya ketika ada persentuhan antara 2 kelamin, walaupun itu tidak menyebabkan keluarnya air, ya, cairan, itu sudah termasuk junub. Itu termasuk dalam kondisi junub, sehingga baik laki-laki maupun perempuan itu wajib
mandi janabah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, wa inzalul mani, keluarnya mani. Ini di sini dalam buku ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun dalam ilmu biologi itu kan kadang ada perbedaan juga, apakah perempuan itu mengeluarkan mani atau tidak. Ya. Yang terpenting di sini adalah ketika dijelaskan bahwa inzalul mani, keluarnya mani yang menyebabkan laki-laki dan perempuan itu wajib mandi janabah. Dan yang ketiga, ini berlaku buat laki-laki dan perempuan itu adalah wal maut, wafatnya seseorang. Jadi ketika ada di antara kaum muslimin atau muslimat yang meninggal dunia, maka dia wajib mandi. Hanya saja mandinya itu dimandikan oleh orang lain. Jadi kalau kita sudah meninggal, itu orang-orang yang masih hidup itu wajib memandikan jenazah dari kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada tiga kondisi, ada tiga perkara yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Maksudnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Wasanazatun takhtassu bihan nisa. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ada tiga perkara yang berlaku secara khusus untuk perempuan. Berlaku secara khusus untuk perempuan. Wahiyya al-haid, yaitu haid. Wan nifas, wal wiladah, yaitu ketika lahiran. Ya. Maksudnya ketika seseorang misalkan atau seorang wanita melahirkan, maka nanti ketika sudah selesai nifas, maka dia wajib mandi janabah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 6 perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi janabah. 3 berlaku buat laki-laki dan perempuan, yaitu bertemunya dua kemampuan, baik itu menyebabkan keluarnya sesuatu atau tidak. Dan yang kedua adalah wa inzalul mani, keluarnya mani. Dan yang ketiga adalah kematian atau wafatnya seseorang. Dan 3 hal lagi itu hanya khusus perempuan, yaitu haid, nifas, dan ketika perempuan sedang melahirkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita dibatasi oleh waktu, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Tutup. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.